Siapa yang suka minum kopi? Sebagian besar dari kita tentunya tidak asing lagi ya dengan minuman yang satu ini. Minuman yang identik dengan rasa pahit, dengan aroma khas, biasanya disajikan ketika masih panas dan dapat dinikmati sebagai minuman santai atau sebagai stimulan untuk membantu orang fokus dan produktif. Sobat Ethno Explorer tahu tidak? Dalam kehidupan sehari-hari, kita itu dekat sekali kaitannya dengan ilmu sains loh. Salah satu contohnya adalah pembuatan kopi santan khas dari Desa Jepangrejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dari proses pembuatan kopi santan ini, kita bisa belajar dan mengaitkan ilmu yang dimiliki oleh masyarakat dengan ilmu sains, seperti pada materi unsur, senyawa, dan campuran, zat adiktif, dan juga perbedaan kalor. Proses mengaitkan atau merekonstruksi ini dinamakan dengan etnoscience. Jadi, etnoscience merupakan salah satu pendekatan berbasis kearifan lokal yang dapat diterapkan di dalam pembelajaran IPA guna membuat pembelajaran IPA yang lebih bermakna dan lebih dimengerti oleh peserta didik. Penasaran kan bagaimana jika proses pembuatan kopi santan dikaitkan dengan ilmu sains? Penasaran juga kan bagaimana rasanya kopi diseduh dengan santan? Saya, Gania Latifa dari Program Studi S1 Pendidikan IPA Angkatan tahun 2022 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang akan mengajak sobat semua untuk berpetualang bersama. Jangan lupa ikuti vlog ini sampai habis ya. Kita tiba di Blora. Kita lanjutkan perjalanan kita yuk. Sobat Ethno Explorer, sekarang saya sudah berada di depan warung kopi Mbak Sajid. Aroma kopi sudah mulai tercium. Yuk masuk. Nama saya Rokim, saya pemilik warung kopi santan Jepangrejo ini yang berada di Blora, tepatnya di Desa Jepangrejo, RT 1 RW 6, Desa Jepangrejo. Saya dengar ini tuh sudah berdiri sejak lama ya Pak, dari sekitar tahun 80-an. Itu awal pencetusnya itu apa nih? Kopi santan ini memang sudah berdiri tahun 1980-an. Nah, penemu kopi santan ini namanya almarhum Mbah Sakija. Ya. Dan kopi santan ini berdiri bukan karena disengaja atau eksperimen, bukan. Ini karena tidak disengaja. Awalnya itu kopi santan, dulunya itu mbah saya itu kan sudah jualan kopi papat ya. Nah, kemudian beliau masak sayur, nah, santannya itu lebih, kemudian dicoba dicampur sama kopi,
terus dicajikan ke suami, ternyata enak. Terus nyobalah dicajikan ke tetangga, kata tetangga enak juga. Terus tetangga sendiri yang bilang coba dijual. Terus ya kemudian dijual, dan alhamdulillah sampai sekarang laku dan ya rame. Jadi itu karena coba-coba ya Pak awalnya? Iya awalnya coba-coba, tapi akhirnya ya jadi ini ya, jadi sesuatu yang unik dan banyak digemari masyarakat. Terus untuk kalau biji kopinya itu tuh biji kopi apa nih Pak? Biji kopinya kita pakai biji kopi lokal, kopi nangka sama kopi arabica. Kita ambil dari daerah Lampung sama daerah sini Jawa Tengah juga. Yang lokal dari Jawa Tengah. Berarti dari Jawa Tengahnya itu dan dari Lampung. Iya. Kemudian untuk kopi santan ini kan, santan kan kita tahu cepat basi ya Pak. Ini Iya. bertahan berapa lama Pak di suhu ruang gitu? Kalau kita santannya santan segar, begitu ada orang pesan kita pecah kelapa, kemudian kita parut, lalu kita ambil santan. Jadi kita nggak stok santan, enggak. Kalau ada orang pesan, baru kita pecah. Berarti untuk kopinya ini bertahan berapa lama? Bubuk kopinya Bukan kopinya, santan yang sudah jadi kopi santan. 1 hari. 1 hari? Iya, kalau sudah jadi santan, hitungannya paling 1 jam, udah agak bau basi. Jadi harus cepat diminum gitu ya Pak kopinya? Kalau sudah jadi kopi, misalnya kita beli pagi, sampai pagi lagi kita hangatkan bisa. Oh berarti bisa dihangatkan Pak? Bisa dihangatkan. Kalau sudah jadi kopi ya, Jadi kalau dibawa ke luar kota yang jaraknya dekat masih bisa ya Pak? masih bisa. Tapi untuk yang jauh-jauh misalnya di luar kota, kita sudah siapkan yang kemasan. Jadi pengunjung nggak perlu repot-repot, harus bawa kopi dari sini yang sudah diseduh mateng. Mereka tinggal beli bukunya saja bisa. Berarti kalau beli yang buku itu nanti kita di rumah nyeduhnya bagaimana? Ya tinggal airnya pakai air santan. Ada di kemasannya kita kasih cara penyajiannya. Terus untuk ini kan kayaknya kok anak muda ini banyak yang datang ke sini ya Pak. Itu ada nggak sih variasi lain selain kopi santan itu Pak? Variasi lainnya kita jualan kopi, hanya kopinya aja yang kita ada bikin es, kita campur apa gitu aja. Jadi tidak ada kayak misal kopi santan rasa matcha atau kopi santan rasa coklat? Enggak ada. Paling kopi santan pakai susu, bikin es gitu aja. Oh, sama tadi saya lihat ada wadah cup gitu Pak. Ya itu ya dibikin es, yang dibikin es. Kalau yang cup berarti yang dibikin. Iya betul. Kemudian ini saya tuh tanya terkait ampas kopi Pak. Kan tadi itu saya baca di literatur katanya ampas kopi itu tuh berbahaya untuk lingkungan Pak. Iya betul. Kalau kita buang sembarangan. Tapi di sini ampas kopi sama ampasnya kelapa saya manfaatkan untuk pakan ternak. Jadi di sini nggak ada yang buang. Yang buang hanya kulit jeruk. Selain itu nggak ada yang buang. Tadi apa Pak, kulit jeruk? Iya. Kulit jeruk itu buat apa? Kulit jeruk kan kita menyediakan es jeruk juga, minuman-minuman lain juga. Jadi selain kopi ini ada es jeruk. Tadi saya lihat juga ada es. Ya, Terus untuk jajan-jajanannya itu Pak, itu sejak dari kapan Pak ada? jajanan sejak dari dulu sudah ada. Berarti sebelum Iya. zaman kopi itu ya? Iya betul. Kemudian ini kenapa sih Pak kok bisa sampai sekarang itu masih laku gitu Pak kopi santan ini? Nah, kalau kenapa sampai sekarang masih laku ya, saya jawabnya kopi kita kan beda dari kopi yang lain. Kopi santan ini kan ada agak gurih rasanya, beda lah ya. Kalau di tempat lain kan ya hanya kopi campur susu paling apa gitu. Nah, kalau kita kan pakainya santan, jadi namanya unik, terus rasanya juga gurih, terus harganya juga cukuplah di kantong anak-anak muda. Kemudian kenapa sampai sekarang itu masaknya masih pakai kotokan gitu Pak? Ya memang khasnya begitu. Kalau nggak pakai kotokan pakai apa? Misal kayak pakai teko biasa. Oh nggak bisa. Kalau pakai teko nggak bisa. Berat itu sekali masak banyak mbak.
sekali masak itu 15 gelas penuh. Terus untuk takarannya itu kira-kira berapa ya Pak? Kayak untuk satu batok kelapa, terus airnya, gulanya. Ya, kalau untuk satu butir kelapa itu jadi 10 porsi. Nah, kalau kelapanya besar bisa jadi 12 porsi. Untuk gulanya itu berapa Pak kira-kira? Kalau gula selera, kan ada yang suka manis, ada yang pahit. Kalau gula selera, mau 1 sendok bisa, setengah sendok bisa, nggak pakai gula juga bisa, atau mau diganti pakai susu bisa. Terus santannya itu ditambah air tanpa untuk memeras santannya itu? Iya, pakai air. Itu kira-kira berapa Pak takarannya? Ya kayak orang mau bikin sayur aja, yang penting agak kental gitu aja. Iya. Jadi kalau misal airnya kebanyakan juga ngaruh ke rasa kopinya? Hambar. Oh malah hambar. Hambar. Pak, cukup dari saya, terima kasih atas waktunya ya Pak. Ya, sama. Semoga ilmu yang Bapak berikan ke saya dan teman-teman nanti bermanfaat untuk kita. Oke. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Sobat Teknakdor tadi sudah membahas tentang bagaimana cara pembuatan kopi santan kan, dari awal sampai jadi satu cangkir kopi santan. Sobat Teknakdor juga mengenal beberapa istilah, yakni asap, kopi, dan santan. Sekarang saya akan mengajak Sobat Teknakdor untuk merekonstruksi sains asli yang dimiliki oleh masyarakat menjadi sains ilmiah. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita bahas. Yang pertama, sains asli yang dimiliki oleh masyarakat, yakni menurut narasumber, awal mula adanya kopi santan ini karena almarhum Mbah Sagija dengan tidak sengaja menyampurkan kopi dengan santan. Kopi ini lebihan dari pembuatan sayur ya Sobat Teknakdor. Nah, hal ini dilakukan agar santan lebihan itu tidak terbuang sia-sia. Nah, sains ilmiahnya, proses mencampurkan kopi dengan santan secara tidak sengaja termasuk ke dalam konsep kita SMP pada materi hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Peristiwa ini mencerminkan proses awal penyelidikan ilmiah. Meskipun tidak ada perencanaan dan hipotesis yang jelas, peristiwa ini menunjukkan keinginan Mbah Sagija untuk memahami fenomena baru dan mencari pengetahuan melalui pengalaman langsung. Nah, rasa ingin tahu Mbah Sagija untuk memanfaatkan santan berlebih dan kreativitasnya mencampurkan dengan kopi menunjukkan hakikat ilmu sains yang berfokus pada keingintahuan, kreativitas, dan pencarian solusi. Nah, proses pencampuran kopi dan santan ini meskipun tidak struktur, dapat dilihat sebagai bentuk sederhana dari eksperimen dan analisis dalam metode ilmiah. Selanjutnya, kayu jati digunakan sebagai bahan bakar karena tidak cepat habis. Nah, sains ilmiahnya, kayu jati itu tidak mudah terbakar karena memiliki kepadatan tinggi, sekitar 650-750 kg per meter kubik yang membuatnya sulit dibungkus oleh api. Selain itu, kandungan minyak alami yang meleleh saat terbakar membentuk lapisan pelindung yang memperlambat pembakaran. Struktur serat kayu yang rapat dan teratur membuat kayu jati dapat mempertahankan bentuknya lebih lama saat terkena api. Kombinasi dari kepadatan tinggi, minyak pelindung, dan struktur serat yang kuat ini mengurangi laju pembakaran yang membuat kayu jati lebih tahan terhadap api dibandingkan dengan kayu lainnya. Dan sifat-sifat yang dimiliki oleh kayu jati ini berkaitan dengan konsep pipa pada materi zat dan bahan. Selanjutnya, proses penyangrai kopi itu panas mbak, asapnya banyak, kata narasumber kita. Nah, rekonstruksi sainsnya, asap ini merupakan suspensi partikel kecil di udara yang berasal dari proses pembakaran tidak sempurna dari suatu bahan bakar. Di sini kasusnya kita adalah kayu bakar. Nah, asap ini umumnya merupakan produk sampingan yang tidak diinginkan dari api. Hal ini itu berkaitan dengan konsep pipa pada materi unsur, senyawa, dan campuran. Nah, dari mana sih hawa panas itu berada? Jadi, pembakaran ini memicu reaksi kimia yang melepaskan energi panas, meningkatkan suhu yang ada di sekitarnya. Hal ini berkaitan dengan konsep pipa pada materi suhu dan tau. Selanjutnya, biji kopi disangrai sampai berwarna hitam agar hasil kopinya lebih enak. Sains ilmiahnya, penyangrai biji kopi sampai hitam melibatkan reaksi kimia yang mengubah komposisi biji kopi, menghasilkan senyawa baru yang memberikan rasa dan aroma khas. Proses ini juga meningkatkan keasaman, memperpanjang masa simpan, mempermudah penggilingan, dan menghilangkan rasa asam pada biji kopi mentah. Rasa kopi yang enak dipengaruhi oleh keseimbangan antara rasa pahit, asam, manis, dan aroma kopi. Nah, penyangrai ini membantu mencapai keseimbangan tersebut.
dengan mengurangi rasa asam, meningkatkan rasa manis, dan mengembangkan aroma. Proses yang terjadi ini memiliki keterkaitan dengan konsep IPA, yakni pada materi, zat, dan perubahan. Selanjutnya, menurut narasumber, kopi santan memiliki rasa gurih. Hal ini merupakan keunikan dari kopi santan karena beda dari yang lain. Nah, sains ilmiahnya, kopi santan memiliki rasa yang gurih karena adanya kandungan lemak yang terkandung dalam santan yang digunakan dalam proses pembuatan kopi santan. Lemak ini berinteraksi dengan molekul kafein dan senyawa lain yang terkandung di dalam kopi, menghasilkan rasa yang kompleks dan gurih. Interaksi ini disebabkan oleh sifat fisik dan kimia lemak yang mempengaruhi cara kafein dan senyawa lain berinteraksi dengan rasa dan aroma kopi. Dengan demikian, kopi santan memiliki rasa yang unik dan berbeda dengan kopi lainnya karena adanya penambahan lemak yang menghasilkan interaksi kimia yang berbeda. Hal ini berhubungan dengan konsep IPA pada materi zat dan perubahan. Santan yang dipakai adalah santan yang kental. Konstruksi sainsnya, santan adalah cairan berwarna putih susu yang berasal dari parutan daging kelapa yang dibasahi sebelum airnya diperas dan disaring. Santan memiliki kandungan minyak. Bagian terbesarnya adalah lemak jenuh yang membuatnya memiliki rasa lemak yang dapat digunakan sebagai penyedap rasa untuk membuat makanan menjadi gurih. Konsep ini berkaitan dengan materi IPA, yakni zat aditif dan zat aditif. Selanjutnya, santan merupakan contoh dari koloid, yaitu jenis campuran yang bersifat di antara larutan dan suspensi. Santan memiliki ukuran partikel yang lebih kecil dari suspensi, tetapi lebih besar dari larutan, sehingga termasuk ke dalam kategori koloid. Konsep ini masuk ke dalam materi IPA, yakni unsur fenol dan sulfur. Selanjutnya, menurut narasumber, santan yang digunakan adalah santan segar. Begitu ada orang pesan, kita pesan santan. Kita tidak stok santan. Dalam rekonstruksi sainsnya, santan segar digunakan karena kandungan enzim lipase yang terkandung dalam santan segar masih aktif. Enzim ini dapat mengurangi lemak menjadi asam lemak yang dapat menghasilkan rasa yang tidak diinginkan dan mengurangi kualitas santan. Konsep ini berhubungan dengan IPA pada materi zat dan perubahannya. Nah, santan itu cepat basi karena kandungan asam lemak yang terkandung di dalam santan dapat bereaksi dengan oksigen di udara, menghasilkan asam karboksilat yang meningkatkan pH santan. Proses ini disebabkan oleh aktivasi enzim lipase yang terdapat dalam santan, yang mengurai lemak menjadi asam lemak yang kemudian bereaksi dengan oksigen. Jadi, santan cepat basi karena adanya interaksi kimia antara asam lemak dan oksigen yang menghasilkan perubahan pH. Selanjutnya, menurut narasumber, ampas kopi dan ampas kelapa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Nah, rekonstruksi sains ilmiahnya, ampas kopi dan ampas kelapa dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena kandungan nutrisi yang terkandung dalam bahan-bahan tersebut. Ampas kopi mengandung protein, karbohidrat, dan lemak yang dapat menjadi sumber energi dan nutrisi untuk ternak. Sementara, ampas kelapa mengandung serat, protein, dan mineral yang penting untuk kesehatan ternak. Kedua bahan tersebut juga memiliki nilai gizi yang relatif tinggi dan dapat membantu meningkatkan kualitas pakan ternak, sehingga memungkinkan ternak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, konsep ini berkaitan dengan IPA pada materi makronutrien dan mikronutrien. Selanjutnya, menurut narasumber, gula pada kopi itu ditambahkan sesuai selera pembeli. Rekonstruksi sains ilmiahnya, gula merupakan zat aditif alami yang berasal dari tumbuhan tebu. Konsep ini termasuk ke dalam materi IPA pada materi zat aditif dan zat adiktif. Kopi memiliki sifat adiktif karena kandungan kafeinnya. Nah, kafein ini merupakan zat yang bekerja di otak untuk meningkatkan kewaspadaan dan fokus. Selanjutnya, campuran air, gula, dan kopi merupakan larutan atau campuran homogen. Hal ini karena gula larut dalam campuran air dan bubuk kopi yang halus tersebar merata dalam larutan. Sifat homogennya berarti komposisi zat fungsional terdistribusi secara merata di seluruh larutan, sehingga zat atau gelang tidak dapat lagi membedakan antara kopi, air, dan gula secara kasar. Nah, dalam pembuatan kopi santan itu ternyata juga ada keterkaitannya dengan etnostem loh, sobat etno explorer semua. STEM atau yang biasa kita kenal dengan sains, teknologi, engineering, dan matematis. Apa saja ya? Mari kita bahas. Yang pertama adalah etnoscience. Jadi, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya,
seluruh proses pembuatan kopi santan khas dari Kabupaten Blora ini berkaitan dengan etnoscience, di mana terdapat beberapa materi IPA yang dapat dikaitkan dengan proses pembuatan kopi santan, seperti materi unsur senyawa dan campuran, materi makronutrien dan mikronutrien, materi zat adiktif dan zat aditif, materi zat dan perubahannya, materi suhu dan kawah, dan materi hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Yang kedua, ada etnoteknologi. Di sini terdapat peralatan tradisional yang sampai saat ini masih digunakan untuk membuat kopi santan khas Kabupaten Blora, seperti pada gambar. Yang pertama, ini ada kotokan. Kotokan itu merupakan alat tradisional yang digunakan untuk menyeduh atau merebus kopi dan santan. Selanjutnya ada wajan gerabah, di mana wajan ini terbuat dari tanah liat yang digunakan untuk menangrai biji kopi sampai biji kopinya berwarna hitam. Yang ketiga ada ethno-engineering. Terdapat beberapa inovasi yang dilakukan untuk melestarikan kopi santan khas Kabupaten Blora. Yang pertama, terdapat beberapa menu yang dapat dinikmati selain kopi santan itu sendiri. Dan mereka juga menyediakan jasa delivery order ya, sobat etnofolog semua. Yang kedua, mereka menyediakan kopi santan bubuk untuk memudahkan pembeli apabila ingin membawa kopi santan ini ke luar kota. Selanjutnya yang keempat ada etnomathematis, di mana proses pembuatan kopi santan ini memerlukan komposisi yang pas untuk tiap bahannya agar menghasilkan kopi yang berkualitas dengan rasa yang nikmat. Nah, berdasarkan hasil wawancara, satu butir kelapa dapat menghasilkan 10 porsi kopi santan dengan penambahan gula dan susu itu sesuai dengan selera pembeli. Nah, setelah melihat dan mengetahui bagaimana proses pembuatan kopi santan khas Kabupaten Blora beserta rekonstruksi sainsnya, kita tahu bahwa kopi dan minuman kopi lainnya mengandung kafein. Riset terbaru menunjukkan bahwa kafein memiliki manfaat dan efek samping tergantung pada konsumsinya. Nah, menurut sobat etno-eksplorer semua, bagaimana sih seharusnya kopi santan diposisikan agar tetap diminati namun juga menyehatkan? Tulis pendapat sobat eksplorer dalam kolom komentar ya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya sampai habis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk sobat etno-eksplorer semua. Tapi jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih.